Selamat datang di Ali Hawa Channel. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa. Alhamdulillah bisa ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan urusan ya, yang sakit segera disembuhkan ya. Yang lagi ada permasalahan semoga segera untuk dipertemukan dengan solusi ya, sehingga kemudian mendapatkan jalan keluar. Dan mudah-mudahan kita semua di penghujung daripada tahun 2021 ini dalam kondisi sehat walafiat, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, teman Ali Hawa Channel, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan dapatkah kepala desa diberhentikan sementara? Apa dasar pemberhentian sementara? Ya, apakah dijamin dalam regulasi? Namun sebelum kita membahas ataupun saya menyampaikan terkait dengan jawaban terhadap pertanyaan ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah ya, saya ucapkan terima kasih agar senantiasa mendapatkan informasi terbaru terkait dengan video kami yang terbaru di masa-masa akan datang. Jadi tekan dulu tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman Ali Hawa Channel sekalian, terkait dengan pertanyaan dapatkah kepala desa diberhentikan sementara? Nah, ini sangat jelas diatur dalam regulasi terkait dengan tata cara pemberhentian sementara kepala desa. Apa saja kemudian yang menjadi penyebab sampai kemudian kepala desa diberhentikan sementara? Nah, ini kemudian diatur dalam Permendagri nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Jadi Permendagri 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, tepatnya pada pasal 9 ya. Tepatnya pada pasal 9. Nah, ini saya coba bacakan ya, nanti lihat juga di layar. Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati atau wali kota karena, jadi ini sebab-sebabnya ya, sampai kemudian kepala desa dapat diberhentikan sementara. A. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. Di video sebelumnya kami sudah pernah menayangkan ataupun menyajikan terkait kewajiban dan larangan kepala desa. Nanti ditonton ya. Kemudian melanggar larangan sebagai kepala desa. Jadi tidak melaksanakan kewajiban. Yang kedua, melanggar larangan sebagai kepala desa. Yang ketiga atau poin C, dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan register perkara di pengadilan. Jadi diancam 5 tahun penjara ya, ketika dinyatakan sebagai terdakwa berdasarkan register perkara di pengadilan. Jadi untuk kasus pidana umum ya, pidana umum, dan ketika dia dinyatakan sebagai terdakwa diancam dengan paling singkat 5 tahun dapat diberhentikan sementara. Poin keempat atau poin D, ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Jadi yang keempat atau poin D, ditetapkan sebagai tersangka ya, jadi tersangka saja itu sudah bisa diberhentikan sementara untuk tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Jadi 4 dasar itu menjadi dasar ataupun landasan bupati atau wali kota dapat memberhentikan sementara kepala desa. 1. Tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan. Kemudian yang ketiga, dinyatakan sebagai terdakwa dan diancam paling singkat 5 tahun. Kemudian yang keempat, dinyatakan sebagai tersangka untuk tindak pidana korupsi, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara, kemudian termasuk korupsi. Jadi ini saja mungkin ya hal-hal yang menjadi informasi ataupun jawaban terkait dengan beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan dapatkah kepala desa diberhentikan sementara. Jawabannya ya. Apa
ya yang menjadi dasar pemberhentiannya tadi sudah dijelaskan dalam pasal 9 Permendagri 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, tepatnya pada pasal 9. Saya ulangi, sebab-sebabnya adalah 1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa. 2. Melanggar larangan sebagai kepala desa. 3. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dengan register perkara di pengadilan. Kemudian yang keempat, ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Ini saja mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan terpuaskan ya kiranya kepada si penanya. Untuk teman-teman ahli Lehwa Channel yang mungkin menanyakan terkait materi lain atau mengusulkan tema yang akan kita coba diskusikan, silakan isi di kolom komentar pada video ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam berdesa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.